Selamat datang kembali viewer BRP Channel by Rizky di sini, dan kali ini saya mau sharing aja pengalaman pribadi saya mengganti panel display LCD. Ya, intinya layar smartphone yang rusak sehingga bisa dijadiin referensi lah buat kalian, apakah mending ganti LCD yang ori yang lumayan mahal atau mending yang imitasi tapi harganya miring. Semuanya bakal saya ceritain di video ini. Ngomongin soal LCD smartphone yang rusak, saya yakin sebagian besar penonton di channel ini pernah mengalami juga ya. Entah karena smartphone kalian jatuh, ketindihan benda yang berat, atau malah nggak ada angin, nggak ada hujan, tanpa sebab tiba-tiba layar LCD smartphone kalian rusak begitu aja. Seperti yang saya pernah alami juga, jadi tiba-tiba pas pagi-pagi saya lihat HP Samsung Galaxy J3 2016 saya, layar LCD-nya ada black spot atau apalah istilahnya, pokoknya ada item-itemnya di bagian layarnya dan itu lumayan lebar, dan touchscreen-nya juga udah nggak berfungsi lagi. Dugaan saya sih ini disebabkan karena kebiasaan saya yang suka naruh smartphone ini di atas speaker yang lumayan gede itu ya, yang lama-kelamaan daya tarik magnet yang besar dari speaker itu ngerusak layar LCD smartphone saya. Ya, tapi itu cuma dugaan saya aja sih. Nah, setelah itu ya mau nggak mau, saya harus ganti panel LCD-nya, dan setelah saya coba tanyakan ke Samsung Service Center di daerah saya itu, ternyata harga panel LCD untuk Samsung Galaxy J3 2016 itu, kalau nggak salah itu sekitar 700 ribuan. Nah, dengan harga segitu buat saya itu kemahalan, dan akhirnya saya mutusin buat coba-coba dulu untuk cari-cari yang imitasi aja lah, dengan harapan bisa dapat harga yang lebih miring. Emang sih setelah saya cari-cari saya dapat layar LCD dengan harga yang murah di tempat servisan yang lumayan gede, yaitu cuma dengan harga 150 ribuan udah sama pasang. Harga segitu jelas jauh banget dibandingkan dengan harga panel LCD original yang saya tanyakan dari Samsung Service Center. Tapi ya udah, saya nekat aja, dan ya setelah terpasang emang sih sedikit kecewa karena ternyata ada beberapa kekurangannya. Contohnya yang pertama itu tombol back dan recent apps-nya kalau ditekan itu harus benar-benar keras banget baru bisa ngerespon. Lalu sensitivitasnya layarnya juga nggak terlalu bagus, dan jelas tampilan layarnya juga nggak sebagus yang original ya. Tapi ya dengan harga 150.000 sebenarnya saya fine-fine aja dengan beberapa kekurangan tersebut. Tetapi ternyata setelah dipakai beberapa bulan, mungkin sekitar cuma 2 bulan aja, itu layarnya kembali mengalami black spot dan juga touchscreen-nya mati. Ya kesel sih, tapi mau gimana lagi, dan mau nggak mau harus ganti lagi panel LCD-nya. Dan herannya saya itu bandel ya dengan ganti LCD-nya lagi dengan yang imitasi lagi. Harganya beda tipis, yaitu cuma 140 ribuan aja, dengan harapan panel LCD imitasi yang kedua ini saya beruntung dapat yang bagus. Dan ternyata setelah selesai dipasang LCD imitasi yang kedua ini lebih buruk lagi. Bagian pinggir layarnya itu touchscreen-nya itu kayak nggak berfungsi, jadi yang berfungsi itu cuma bagian area tengahnya aja. Dan ini bener-bener PR kalau dipakai buat ngetik chat, soalnya kan beberapa huruf seperti huruf P, L, A, Z itu kan posisinya ada di pinggir ya, jadi nggak bisa kepencet. Kecewa berat sih bisa dibilang. Akhirnya saya anggurin aja ini HP, nggak saya pakai, dan saya pakai HP lain aja. Tetapi ada suatu ketika itu HP ayah saya rusak dan dia bilang mau pakai HP Samsung J3 2016 ini. Jadi mau nggak mau saya harus ganti lagi panel LCD-nya, soalnya ya panel LCD yang nggak bisa dipakai buat ngetik kan nggak ada gunanya ya. Dan disitu saya kayak bimbang lagi, apa mending ganti yang original apa yang imitasi lagi aja. Sempat mikir mau ganti yang original aja, tapi dipikir lagi kalau saya sebelumnya udah ngeluarin duit 300 ribu buat beli LCD yang imitasi. Kalau saya ngeluarin lagi 700 ribu buat beli yang original, berarti saya udah ngeluarin duit sejutaan. Cuma buat ganti panel LCD HP lama yang harga bekasnya aja nggak tahu tuh ada sejuta apa enggak.
Akhirnya ya udah beli yang imitasi lagi aja di tempat servisan yang lain, dan setelah selesai dipasang kembali lagi ada kekurangannya. Yaitu di layarnya itu ada beberapa spot yang kayak ada samar-samar noda kuningnya. Dan juga untuk sensitivitasnya juga ya jelas kurang dan gak sebagus yang original. Tapi paling nggak touchscreen-nya bagian pinggir-pinggir layarnya itu berfungsi. Jadi ya paling nggak bisa dipakai buat ngetik lah. Pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman saya adalah kalau kalian ganti panel layar LCD itu mending langsung ganti aja yang original. Karena meskipun harganya itu lumayan, tapi paling nggak kita itu bisa make sure kalau LCD itu nggak ada ya cacatnya. Ya kalaupun ada, biasanya kalau di Samsung Service Center itu dikasih garansi dan kita bisa make sure juga umurnya itu bakal panjang. Karena kita bandingin aja, dibandingkan dengan saya yang beli imitasi harganya miring, saya harus ganti lagi 3 kali dalam kurun waktu yang berdekatan. Dan kalau dihitung-hitung itu total biayanya hampir mirip sama kita beli yang original. Apalagi untuk smartphone macam Samsung yang panelnya itu pakai Super AMOLED, yang bisa dibilang teknologi paling terkini di bidang panel layar. Jelas bakalan susah banget untuk ditiru sama produk-produk imitasi. Ya jadi mungkin segitu aja yang bisa saya share, tapi keputusan kembali lagi ke tangan kalian. So, like kalau kalian suka video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bayu Rizky pamit.